bahwa semua yang kita makan itu akan menjadi darah daging. Gaji, pendapatan. Ustaz Somad, yang kami keluarkan zakat ini apakah gaji saja Pak Ustadz? Semua, saya bilang. SPPD, uang sipak, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk. Total semua dapat 10 juta, 2,5%, 250 juta. 1 juta 25.000, 1 juta 25.000, 10 juta 250.000. Dapat 100 juta, 2,5 juta. Dapat 1 miliar, 5 juta. Semangkok nasi lemak. Saya tak setuju kalau nasi lemak apa Ustaz? Oke, ketupek gulai paku. Tak usah kita permasalahkan masalah ini. Lalu kemudian semangkok bakso dibeli dari duit haram, disuap dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berubah dia ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Turun Abdul Somad dari Masjid An-Nur, tegak di bawah, di atas timbangan. Timbangan duduk. Jamaah-jamaah silakan naik. Wah, tentu Ustadz duluan. Ustadz tuh selalu terdepan. Pas giliran undangan makan, Ustadz dulu. Pas timbangan, Ustadz dulu. Begitu juga waktu saya masuk ke rumah sakit umum Arifin Ahmad, masuk ke ruang ICU, saya dulu dipakaikan mereka baju, masuk. Bapak tak masuk, kami di luar aja Pak Ustadz. Begitu saya keluar, saya tanya, kenapa saya aja masuk? Disitulah penyakit menular tuh Pak Ustadz. Sampai hati jamaah. Naiklah saya ke atas timbangan tadi. Rupanya di atas timbangan tuh ada 10 knot. Diletakkan kaki jari-jari ini, langsung keluar ada datanya. Kolesterol, gula darah. Canggih timbangan ini. Bisa dibacanya tapak kaki kita. Lama saya temenung Bu, Pak. Terpikir saya, andai nanti di akhirat ada juga timbangan model macam itu naik, setelah itu keluar tulisan print outnya. Abdul Somad, berat kau 50 kilo, yang halal 10 saja. Padahal selama ini doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya kadang cerita tentang neraka ini banyak orang tersinggung. Alah, cerita-cerita neraka macam dia dijamin tak masuk neraka aja. Kita kan berharap. Tapi saya yakin di PTA ini tak ada tersinggung, karena di sini memang sudah wilayah bebas korupsi. Cuman masalahnya acara ini kan ditonton webinar seluruh Indonesia. Di daerah-daerah kalian yang di luar sana belum jamin ini. Kalau kita raba pipi kita tak sakit, berarti tak ada jerawatnya. Yang sakit itu cuman yang punya jerawat dan yang berbisul aja. Jadi kalau ada orang balik dia ke rumah, aku tersinggung dengan ceramah Ustaz, berarti kau berjerawat berbisul. Yang dibahasnya 4 tuh aja. Selingkuh, narkoba, korupsi, emosi. Apa? 4 tuh ada pada dirimu. Kalau tak ada, tak akan tersinggung kita. Itu maka ibu-ibu di PTA Pekanbaru ini senyum-senyum aja. Kenapa? Mereka bersih. Tak ada itu dalam diri dia. Yang tak senyum saya tak tahu, orang pakai masker. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalulah itu kita pikirkan bahwa ini duit haram. Ceramahlah saya. Pas ceramah, Ustadz ini ungkapan terima kasih kata dia. Iya kata saya. Biasa orang kadang kasihnya koper, begitu dibuka ditengok isinya kapal selam dari Palembang, tempe kapal selam. Buka mata minum cukup. Saya tengok, paling-paling ini kerupuk, kadang kerupuk. Tapi sekali ini lain. Saya buka, saya tengok, duit. Berdebar saya. Mau diambil. Tak masuk akal, masa ceramah 1 jam duitnya sebanyak itu. Mau tak diambil, mubazir. Mubazir ini.
Tapi terpikir saya, lu kuambe, ku belikan ke beras, makan haram anakku. Datang setan berbisik, belikan aja ke mobil. Akhirnya saya serahkan ke masjid untuk pembangunan masjid. Habis, tak ada. Makanya saya pribadi tak ada. Mungkin bayangan orang, coba tengok situ tulis, wow, Ustadz Somad, ada Ustadz rumah orang dari emas dindingnya. Tidak. Kenapa? Karena saya selalu berpikir bahwa kalau saya mati nanti, dan memang saya yang meletakkan almarhumah emak ini ke liang lahat, saya langsung. Saya letakkan ke liang lahat, saya ambil tanah bulat-bulat itu letak ke tengkuknya. Karena kalau tak diletakkan tanah di tengkuk itu, jasad itu terlentang lagi. Diletakkan di tengkuk, hadapkan muka. Orang meninggal tuh Bu, meninggal tuh Pak, hidung ini ditempelkan ke dinding. Ini dinding, hidung tuh tempel. Bapak Ibu kalau mau merasa di liang lahat, nanti malam tidur letak di dinding. Tempat tidur saya menempel ke dinding. Jadi kalau saya tidur malam, saya menghadap ke dinding, hidung saya tempelkan ke dinding. Beginilah aku mati nanti liang lahat. Supaya kita ingat betul. Kadang ceramah ini tak masuk lagi ke telinga, termasuk saya. Siapa mau menceramahi saya? Sengaja saya pakai topi, pet, pakai baju kaos, datang saya mau mendengarkan ceramah. Kita ini tak boleh hanya menceramahi orang, kita mesti dengar ceramah supaya tahu kita rasanya diceramahi orang. Jadi saya mau mendengar lah ini. Dengar. Apa kata pengurus masjid? Karena kebetulan hadir bersama kita Ustadz Abdul Somad, maka kami mintakan supaya memberikan kultum. Astagfirullah. Saya tak pakai peci, saya bilang. Pakai peci saya. Akhirnya buka tapi pakai peci. Pecinya tak masalah, baunya yang luar biasa. Jadi saya, yang menasehati saya itu adalah, itulah. Makanya saya usahakan dalam sebulan itu paling tidak sekali mengantar jenazah ke kubur. Karena itu lagi yang bisa menasehati. Orang di rumah makan tuh Bu, Pak, banyak yang tak selera makan. Kenapa? Itu tiap hari dia tengok. Tanyalah orang rumah makan. Begitu juga dengan desainer-desainer pakaian, pemakeup artis-artis tuh, yang tiap hari jumpa perempuan. Banyak yang tak berselera lagi menengok perempuan. Iya. Begitu juga bahayanya orang yang berkecimpung di dunia agama ini. Sehingga nasihat itu bagi dia cuek aja, tak masuk lagi. Termasuklah orang di pengadilan tinggi agama. Tapi yang belum dapat WBK. Kalau udah dapat itu udah luar biasa. Saya kalau yang live langsung di sini ini tak perlu saya khawatirkan. Yang khawatirkan yang webinar nih lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang selalulah kita pikirkan makanan kita ini. Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu karena itulah sebab-sebab doamu dikabulkan atau tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.